Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah yang kita harus paham. Nafsu ini adalah perkara yang ada pada kehidupan kita, yang menjadikan kita makan, kita minum, kita memiliki keinginan untuk menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang indah supaya tampak tampan, supaya tampak cantik. Itu semuanya merupakan bagian nafsu. Tentunya apa yang dikerjakan nafsu bisa menjadi perkara yang mubah, tapi perkara nafsu itu bisa mengarahkan kepada kerusakan-kerusakan, dan tidaklah rusaknya akhirat kecuali salah satunya karena tidak mampu mengendalikan nafsu yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3. Ada mereka yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Jadi mereka betul-betul diperbudak oleh hawa nafsunya, sampai kemudian mereka itu menjadikan Tuhan mereka itu adalah hawa nafsunya. Mereka kemudian diperbudak oleh hawa nafsunya. Ada yang kedua yang mereka berjuang setiap waktunya untuk melawan hawa nafsunya. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ada yang ketiga, orang yang sudah mampu menyapih nafsunya, meletakkan nafsunya pada rendahnya kaki kehidupannya, dan dia berjalan sesuai dengan basirah dan sesuai dengan petunjuk. Makanya inilah perkara yang penting. Berarti kita tidak akan mampu menjaga hati kita sampai kita memiliki referensi tentang masalah nafsu yang sebenarnya ini merupakan perkara yang berkaitan tentang hati. Maka setelah kita memahami bahwasanya nafsu adalah yang membuat kita makan, yang membuat kita punya keinginan, panjang angan-angan, dan lain sebagainya, berarti nafsu itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Nafsu itu tidak bisa dibunuh. Karena nafsu itu pada dasarnya memang lengket pada setiap ruh kehidupan manusia. Makanya Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan supaya kita membunuh nafsu. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menahan nafsu. Ya. Jadi sesungguhnya nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kapan nafsu itu akan hilang, Ustaz? Nafsu itu akan hilang tepat ketika seseorang meninggal dunia. Disitulah nafsu itu akan hilang, mati dia. Bersama dengan ruh yang telah dicabut dari jasad. Kalau ruh telah dicabut dari jasad, maka tidak ada nafsu. Makanya ketika orang meninggal dunia di alam barzah, tidak lagi dia punya angan-angan. Dia tidak lagi punya keinginan-keinginan sebagaimana keinginan di dunia. Dia tidak lagi memperhatikan baju. Ketika orang sudah di alam barzah, tidak lagi memperhatikan menu makanan. Tidak lagi memperhatikan bagaimana berhubungan suami istri ketika mereka sudah di dalam alam barzah. Kemana semua perginya keinginan-keinginan itu? Perginya semua keinginan itu adalah dengan perginya nafsu ketika dia telah mati. Berarti ketika seseorang itu hidup, pada dasarnya nafsu itu tidak bisa dibunuh karena dia tetap menyertai. Orang kalau membunuh nafsu ya berarti dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan keinginan apapun, dan itu mustahil bagi manusia. Memang Allah ciptakan nafsu menjadi ujian bagi manusia. Ya. Jadi Allah menciptakan nafsu, lalu Allah tempelkan nafsu pada setiap ruh, pada kehidupan manusia untuk menjadi ujian. Untuk menjadi ujian. Supaya manusia akan ketahuan siapa yang mengikuti nafsunya dan siapa yang mengikuti petunjuk Allah, supaya dia mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah ketika dia mampu mengalahkan ujian yang Allah ciptakan dalam kehidupan dia. Kan mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah harus menciptakan yang buruk, Ustaz? Allah ciptakan babi, Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan setan dalam kehidupan kita selaku manusia, makhluknya dan hambanya Allah. Karena Allah menciptakan semua itu sebenarnya adalah menguji kita. Analoginya gampang. Kenapa banyak guru ketika memberikan soal, pertanyaan kepada muridnya, lalu memberikan pilihan ganda, maka di antara 4 pilihan ganda, A, B, C, D, yang benar 1, yang salah 3. Kenapa guru harus memberikan pilihan-pilihan yang salah? Muhammad pergi ke sekolah jam 7. Pertanyaannya, jam berapa Muhammad pergi ke sekolah? Guru memberikan apa? A, jam 5, B, jam 8, C, jam 9, D, jam 7. Jawaban jam 5, jam 8, jam 9 itu salah.
Yang benar jam 7. Tapi kenapa guru memberikan pilihan-pilihan yang salah? Kenapa guru itu memberikan pilihan yang salah sih? Supaya ketika diberikan pilihan-pilihan yang salah, di samping satu pilihan yang benar, supaya akan ketahuan evaluasi belajar dari siswa itu. Kalau siswa itu belajar, dia mampu untuk memilih jawaban yang benar dan tidak memilih jawaban yang salah. Kalau tidak ada pilihan-pilihan ganda, yang tiganya adalah salah, yang satunya benar, ya tidak akan diketahui apakah siswa itu belajar ataukah tidak. Karena dengan adanya pilihan ganda, 3 pilihan yang salah, 1 pilihannya benar, maka akan diketahui kualitas evaluasi belajar siswa itu. Itulah analogi sangat sederhana. Kenapa sih Allah menciptakan nafsu untuk kita, Ustaz? Kenapa Allah kemudian menciptakan syaitan? Kenapa Allah menciptakan babi? Allah kenapa menciptakan yang haram untuk kita makan? Kenapa Allah tidak hanya menciptakan yang halal saja? Jawabannya ada itu. Maka sama sesungguhnya nafsu itu pada dasarnya ada, menyertai pada kehidupan manusia. Diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian. Supaya ketahuan, Umar Mita itu ngikutin nafsunya atau ngikutin petunjuk. Pak Salim itu ngikutin hawa nafsunya atau mengikutin petunjuk. Makanya Allah turunkan ilmu, di mana ilmu selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh nafsu. Malam, nafsu ngomong tidur ketika mereka berkolaborasi dengan setan. Petunjuk mengatakan bangun, sholat. Dan kita selalu setiap waktunya itu apa? Selalu kita akan berada pada persimpangan-persimpangan pilihan. Di mana dalam setiap persimpangan pilihan itu, di situ ada pilihan yang dibuat oleh setan dan hawa nafsu. Contoh jam 8. Ada pilihan yang lain, pilihannya tidur-tiduran, narik selimut, dan lain sebagainya, nonton. Ada pilihan yang lain, ikutin kajian-kajian online yang ada pada jam 8 mana saja. Selalu kemudian kita berada pada pilihan itu. Dan disitulah Allah itu akan menilai satu persatu. Karena ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Lembaran-lembaran ini yang akan dikumpulkan, lalu diakumulasikan nilai kita nanti ketika kita akan ketahuan nilainya kita di hadapan pengadilan Allah. Makanya nafsu itu ada. Nafsu itu keinginan untuk melakukan ini, melakukan itu. Nafsu itu ada dalam setiap kehidupan ruhnya manusia selama dia hidup. Nafsu tidak bisa dibunuh. Tapi nafsu itu hanya bisa ditahan. Ya. Apa bedanya antara orang yang beriman, orang yang taat, dengan orang yang disebut dengan mujrim? Ya. Atau muttabi'ul hawa. Muttabi'ul hawa itu orang yang ngikutin nafsu. Apa bedanya orang mukmin dengan orang mujrim atau muttabi'ul hawa? Orang mukmin itu orang yang memiliki nafsu. Bukan orang mukmin itu tidak memiliki nafsu. Orang mukmin itu memiliki nafsu. Tetapi mereka memiliki kendali atas nafsunya lebih besar daripada nafsunya. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh istri sang raja. Apakah Nabi Yusuf itu berkeinginan kepada wanita yang menggodanya? Iya, kan Allah menyampaikan. Hamma biha wa hammat bihi. Perempuan itu berkeinginan besar kepada Yusuf sebagaimana Yusuf berkeinginan juga. Karena sebagai laki-laki normal, Yusuf memiliki memiliki kemungkinan banyak untuk kemudian melampiaskan apa yang menjadi keinginannya. Dia berada pada tempat yang jauh dari rumahnya, berarti tidak ada yang mengenal Yusuf. Perempuan itu sudah menawarkan di tempat tersembunyi. Perempuan tersebut memiliki kecantikan, kedudukan, dan sebuah kalimat yang sangat menyenangkan adalah ketika wanita itu sepakat merahasiakan. Semuanya ada. Dan Allah menyampaikan bahwasanya sebagaimana perempuan itu berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun berkeinginan. Artinya, orang mukmin itu bukan berarti tidak punya nafsu. Punya nafsu. Cuma mereka memiliki sebuah kendali yang lebih besar daripada nafsu yang mereka miliki sebagai manusia. Dan mereka selalu berusaha bagaimana di dalam kehidupan ketaatan dia memperkuat tali kendali yang lebih besar daripada hawa nafsunya. Makanya kemudian kenapa sampai akhirnya Nabi Yusuf mampu untuk meninggalkan perempuan itu? Maka kalau kita perhatikan ayatnya, laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat ayat-ayat Allah, maka dia akan terperosok kepada kemungkaran.
Sekarang pertanyaannya, yang dilihat Nabi Yusuf itu apa? Para ahli tafsir itu banyak menyampaikan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf melihat bapaknya. Yusuf, kamu adalah Nabi. Masa kamu berzina? Nah, itulah yang menjadikan Yusuf akhirnya berlari meninggalkan wanita itu. Sebagian ahli tafsir. Yang dilihat Nabi Yusuf adalah bapaknya, Nabi Yakub. Nah, disitulah sebagian para ulama mengatakan pendidikan yang sangat berasar, pendidikan yang sangat berpengaruh itu pendidikan seorang ayah. Ya. Sebagian kemudian para ahli tafsir mengatakan Allah itu melihatkan kepada Yusuf itu azab neraka bagi mereka yang berzina. Gambaran azab neraka yang dilihat oleh Nabi Yusuf inilah yang menjadikan akhirnya Nabi Yusuf mampu meninggalkan perempuan itu. Ya. Nah, disinilah dari kisahnya Yusuf kita kemudian bisa mengatakan berarti nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu tetap ada. Dan orang mukmin itu memiliki nafsu, cuma mereka memiliki kendali yang lebih besar daripada apa yang diteriakkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sebagaimana anak kecil yang terus meminta air susu ibunya. Kalau tidak disapih dengan perjuangan, ketika disapih perhatikan, anak nangis bermalam-malam ketika pertama kali disapih. Ibunya sampai demam-demam ketika pertama kali menyapih anaknya. Kalau tidak disapih, ya dia akan terus nempel. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka pernah melewati perjuangan panjang, pengorbanan yang besar ketika menyapih dari hawa nafsunya, sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hawa nafsunya ketika mereka terus menahan hawa nafsunya dan mereka terus meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu lahir dari habit dan kebiasaan yang mereka terus tumbuhkan sampai akhirnya mereka mampu memisahkan dirinya dari hawa nafsu itu. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi